Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya kita berharap dengan doa kita bisa menghadapi segala macam cobaan, terutama dalam menghadapi perubahan iklim yang saat ini dikenal dengan cuaca ekstrim. Dan tentunya semuanya dalam rangka mempersiapkan diri untuk membangun bangsa kita, bangsa Indonesia, yang lebih berwawasan kebangsaan dan bernegara. Suatu kehormatan bagi saya, Irwansyah, sebagai moderator kembali pada forum diskusi Denpasar, atau disingkat dengan FDD 12 ke-217 dengan edisi akhir tahun 2024. Tema kita pada forum diskusi Denpasar 12 ini adalah cerdas liburan Nataru di cuaca ekstrim. Dan tentunya gagasan FDD 12 ini adalah dari Ibu Dr. Lestari Murdiat, SSMM, Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah. Tema cerdas liburan Nataru di cuaca ekstrim pada dasarnya mengajak masyarakat untuk merencanakan liburan Natal dan Tahun Baru dengan bijak, mengutamakan keselamatan dan kesehatan di tengah potensi cuaca ekstrim seperti yang saat ini terjadi, misalnya hujan deras, banjir, dan beberapa kejadian tanah longsor. Melalui tema ini, masyarakat diharapkan memanfaatkan informasi cuaca terkini, memilih destinasi dan rute yang aman, serta mempersiapkan perlengkapan darurat untuk menghadapi situasi tidak terduga. Dengan perencanaan cerdas, liburan tetap dapat dinikmati dengan nyaman meskipun dalam kondisi cuaca yang menantang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran pentingnya kecerdasan dalam mempersiapkan liburan dan mengantisipasi kedaruratan selama cuaca ekstrim, telah hadir bersama kita untuk memantik diskusi dengan narasumber seperti Bapak Komjen Polisi Dr. Suntana MSI, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang saat ini diwakili oleh Bapak Kepala Badan Kebijakan Transportasi Dr. Roby Kurniawan, SSTP MSI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya nanti bersama kita juga narasumber kedua Ibu Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati MSc, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG, yang juga diwakili oleh Bapak Deputi Bidang Meteorologi, Bapak Guswanto MSI. Selamat siang, Pak Guswanto. Selamat siang, Moderator, dan ada tim Pak Robi CS, ada Pak Yani, salah Pak Kapten juga ada di sana. Baik, terima kasih Bapak Deputi. Selanjutnya akan ada bersama kita Bapak Profesor Dr. Suharko MSI, Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Selamat siang, Prof. Selamat siang, terima kasih. Baik, dan tentunya akan juga bersama kita penanggap Bapak Tori Damantoro, ST-MSc, MPPM, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia sebagai pengamat transportasi. Selamat siang, Pak Tori. Baik, dan tentunya nanti bersama dengan kita penutup ada Mas Abdul Kohar, atau biasa disebut dengan Mas Kohar, wartawan senior kita dari Media Indonesia. Selamat siang, Mas Kohar. Baik, sebelum rangkaian diskusi kita lanjutkan, FDD ini akan memberi kesempatan kepada penggagas atau inisiator kegiatan ini, Ibu Dr. Lestari Murdiat, SSMM, untuk memberikan pengantar, dan tentu nanti di penutup ada Mas Abdul Kohar yang akan memberikan penutupnya. Dan tentunya juga bersama kita yang ikut membantu dalam acara ini adalah dari tim Juru Bahasa Isyarat JBI, Mbak Mada dan Madam. Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak, mbak dan mas, serta kakak-kakak yang terhormat sekalian.
Marilah kita memulai acara ini bersama-sama dengan mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Mas Umam kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Umam dan tim FTD 12 yang telah mempersiapkan lagu Indonesia Raya. Saat ini kita masih mencoba terhubung dengan Ibu Reri atau Mbak Reri. Ada pesan beliau, kalau memang sampai koneksi di saat ini belum bisa terbuka, maka beliau menyampaikan permohonan maaf ya, karena masih dalam situasi perjalanan. Pesan beliau ada 4 ya, terkait dengan kondisi kita hari ini dan tentunya terkait dengan tema kita pada hari ini. Yang pertama tentu adanya kesadaran akan cuaca ekstrim. Beliau mengingatkan bahwa liburan Nataru ini ya bertepatan dengan musim penghujan ya di wilayah Indonesia. Tentu cuaca ekstrim ini dapat mengancam keselamatan dan kenyamanan perjalanan. Tentu tema ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih memahami ya kondisi cuaca dan risiko yang muncul terjadi selama liburan ini. Yang kedua ya, perlunya perencanaan liburan yang bijak. Nah, dengan diskusi ini masyarakat diajak untuk cerdas dalam memilih waktu, rute, dan tentu di sini ada teman-teman bagian transportasi yang akan lebih bisa memberikan pilihan-pilihan rute dan destinasi liburan ya dengan mempertimbangkan informasi cuaca dari teman-teman kita BMKG. Nah, perencanaan yang matang akan meminimalkan risiko gangguan dan bahaya yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Yang ketiga adalah keselamatan dengan kesehatan sebagai prioritas. Tema ini ya tentu berkenaan dengan pentingnya ya untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan selama liburan. Misalnya membawa perlengkapan darurat. Nah, seperti apa kelengkapan darurat dan panduan perjalanan serta upaya untuk mematuhi peringatan dari pihak berwenang. Nah, ini yang kita harapkan nanti bisa menjadi diskusi kita bersama. Yang keempat, adanya pemanfaatan teknologi dan informasi. Masyarakat ya didorong untuk memanfaatkan teknologi seperti aplikasi ya misalnya perakiraan cuaca, layanan informasi darurat ya untuk mendapatkan data terkait dengan kondisi cuaca dan situasi perjalanan dan tentunya kesiapan menghadapi keadaan darurat. Nah, jadi tema ini tentu ya memerlukan ya kesiapan dari seluruh ya bagian ya bangsa kita ini untuk menghadapi situasi darurat. Ya, misalnya terjadi evakuasi atau tindakan pencegahan. Mbak Reri, ya Ibu Reri titip salam kepada seluruh narasumber dan tentunya mudah-mudahan dari seluruh rangkaian kegiatan ini ya narasumber penanggap ya nanti bisa memberikan hal-hal yang membangun kecerdasan bagi ya setiap warga dan bangsa negara kita.
Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan melalui saya, moderator, apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Lestari Murdiat. Selanjutnya, mari kita mulai ya untuk melakukan proses diskusi ini. Kita akan memberi kesempatan pertama sekali kepada yang mewakili ya, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Bapak Dr. Roby Kurniawan, SSTP, MSI. Kepada Bapak Kepala Badan, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati tentunya panitia dan penyelenggara hari itu diskusi dan pasar 12. Juga yang kami hormati di sini para narasumber ada dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG yang diwakili oleh Pak Deputi. Ya, selamat siang Pak Kepala Badan. Kemudian juga Profesor Dr. Suharko, Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Selamat siang Bapak. Dan kemudian penanggap Pak Ketua MTI yang kita banggakan. Ya, selamat siang Pak Tori. Terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian hadirin, pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Wakil Menteri Perhubungan, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Suntana, karena pada saat yang bersamaan beliau mendadak mendapatkan penugasan dari Bapak Menteri Perhubungan untuk melakukan pengecekan kesiapan tentunya dalam rangka penyelenggaraan kesiapan transportasi pada masa Natal dan Tahun Baru. Untuk itu beliau menitipkan salam dan sekali lagi mohon maaf sudah hadir dan menugaskan kami untuk menyampaikan sebagai narasumber dalam forum ini. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema dan topik yang telah disampaikan oleh panitia, yaitu terkait dengan bagaimana kesiapan kita penyelenggaraan transportasi terkait dengan libur yang dilaksanakan, juga terkait dengan tema bagaimana cerdas liburan Nataru di cuaca ekstrim. Ya, jadi kami secara umum, Bapak Ibu sekalian, telah melakukan koordinasi dan langkah-langkah yang terstruktur, dan kami sekali lagi karena dalam 1 tahun kalender pemerintahan terdapat 2 momentum, ya, 2 momentum peringatan Hari Besar Agama yang meningkatkan pergerakan mobilitas masyarakat secara nasional. 2 momentum itu adalah, pertama adalah Natal dan Tahun Baru yang biasanya diikuti dengan persebaran hari libur yang cukup panjang, dan yang kedua adalah Lebaran ataupun Idul Fitri. Nah, di sini biasanya tradisi mudik itu yang sudah membudaya, yang menjadi karakter, menjadi suatu kebiasaan masyarakat Indonesia untuk melakukan pergerakan baik dalam rangka silaturahmi maupun memanfaatkan hari libur yang ada untuk melakukan perjalanan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan adanya peningkatan mobilitas dimaksud pemerintah sekali lagi bertugas bertanggung jawab bagaimana memastikan semua kesiapan sebagaimana arahan dari Bapak Presiden Prabowo. Nah, sebagai ilustrasi awal apa yang akan kami sampaikan dan telah kami siapkan, kami telah akan mempersiapkan tayangan singkat terkait dengan bagaimana dan apa yang akan kita lakukan pada masa Nataru ini. Kami persilakan. Berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan, diperkirakan akan terjadi peningkatan pergerakan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Persiapkan untuk menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Menyambut momen liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kementerian Perhubungan bersama seluruh pemangku kepentingan terkait berkomitmen untuk memastikan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan perjalanan masyarakat. Sebagai langkah antisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat pada akhir tahun ini, sejumlah persiapan telah dilakukan. Persiapan untuk akhir tahun, liburan Natal dan Tahun Baru 2025 mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi lintas kementerian, lintas lembaga bekerja. Memang
Di sini tentunya Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, ya, Menteri PU, Menteri Pariwisata, Kapolri, TNI yang akan menghadapi beban tugas yang meningkat menjelang akhir tahun ini. Tapi saya yakin dan kita mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya. Kita yakinkan bahwa masyarakat bisa menghadapi tahun baru dengan aman, dengan tertib, dan dengan lancar. Kementerian Perhubungan membangun koordinasi dan sinergi lintas instansi, kementerian, lembaga, TNI, Polri, BUMN, dan stakeholder terkait. Sejumlah kebijakan juga dikoordinasikan secara intensif, seperti manajemen rekayasa lalu lintas di jalan tol maupun non-tol, manajemen rest area, pembatasan angkutan barang, pengendalian pasar tumpah, pemanfaatan jembatan timbang sebagai rest area, serta sosialisasi keselamatan berkendara. Tidak hanya itu, berbagai infrastruktur transportasi utama baik di darat, laut, udara, dan kereta api, serta angkutan penyeberangan juga disiapkan. Dilaksanakan pula pemeriksaan kelaik lautan kapal dan kesiapan fasilitas pelabuhan pada angkutan laut. Penurunan tarif pesawat. Mungkin pertama kali dalam beberapa tahun ya kita bisa menurunkan harga tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Inspeksi keselamatan sarana prasarana kereta api hingga pengoperasian kereta api tambahan. Penyiapan kantong parkir bagi kendaraan yang akan menuju pelabuhan penyeberangan. Keselamatan merupakan prioritas utama. Seluruh moda transportasi yang akan digunakan untuk melayani masyarakat telah menjalani serangkaian pemeriksaan kelaikan jalan, baik teknis maupun administrasi. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah mitigasi terkait kondisi alam apabila terdapat cuaca ekstrim. Kemenhub juga terus memantau informasi mengenai cuaca, curah hujan, kecepatan angin, badai petir, ketinggian ombak, hingga prediksi gempa bumi di daerah rawan di penghujung tahun 2024. Untuk mendukung operasional di lapangan, posko terpadu didirikan di titik-titik strategis. Posko ini dilengkapi pusat informasi, layanan kesehatan, serta koordinasi cepat dengan instansi terkait, memastikan respons efektif terhadap situasi darurat. Selain itu, pada masa liburan Natal dan Tahun Baru ini, Kementerian Perhubungan juga menyelenggarakan program mudik gratis bagi masyarakat. Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang erat, penyelenggaraan angkutan Nataru kali ini diharapkan dapat berlangsung selamat, aman, nyaman, dan lancar. Selamat menikmati Natal dan Tahun Baru bersama keluarga tercinta. Liburan seru Nataru. Kementerian Perhubungan menghubungkan Indonesia. Baik, demikian ya. Tadi sudah kita saksikan. Jadi video singkat tadi menggambarkan persiapan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk memastikan agar kesiapan penyelenggaraan transportasi pada masa Nataru itu berjalan dengan aman, lancar, selamat sebagaimana yang diharapkan kita bersama. Sesuai dengan tema dan topik yang kita diskusikan pada hari ini terkait dengan bagaimana cerdas liburan Nataru di masa cuaca ekstrim, ya. Jadi kalau kita melihat perspektif dari sini tentunya kita bicara supply dan demand. Jadi kalau kita melihat di sini artinya kita berbicara dengan rencana orang yang akan melakukan perjalanan, orang yang akan melaksanakan liburan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memperkuat perencanaan, penyusunan rencana operasi dan menjadi acuan bagi semua stakeholder, sebagai bagian daripada perencanaan, Kementerian Perhubungan melakukan survei persepsi potensi pergerakan masyarakat pada masa Natal dan Tahun Baru maupun pada masa angkutan Lebaran. Silakan slide-nya, Mas. Jadi kami melakukan survei potensi pergerakan ini adalah dilakukan secara nasional. Next slide.
dan kami menggandeng Badan Pusat Statistik, Kementerian Komdigi, kemudian juga praktisi, ahli modeling, termasuk juga beberapa ahli statistik dan ahli ekonomi. Jadi kenapa kita melakukan survei? Memang potensi pergerakan ini dipengaruhi banyak faktor ya. Jadi ada faktor liburan yang panjang, kemudian tingkat infrastruktur kita yang semakin baik, ini mendorong orang juga untuk melakukan perpergian, tingginya berminat wisata, ya karena kita lihat sekarang ternyata di daerah-daerah itu semakin tinggi inovasinya, sehingga muncul lokasi-lokasi wisata baru yang atraktif ya, yang menarik untuk dikunjungi. Nah, selain itu juga pada masa liburan ini mengunjungi saudara, pulang ke kampung halaman, ini menjadi suatu tradisi yang membudaya. Dan yang terakhir juga adalah aspek ekonomi. Ya, jadi kalau melihat data dari BPS bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita berjalan positif dan daya beli masyarakat juga meningkat. Next slide. Nah, jadi hasil survei yang kami lakukan berdasarkan asistensi juga dari BPS dan hasil analisa kita, terdapat potensi kumulatif kurang lebih sekitar 110,6 juta masyarakat yang akan melakukan berpergian pada masa Natal dan Tahun Baru. Jadi kita biasa mengkategorikan Natal dan Tahun Baru ini adalah H-7 dan H+7 kegiatan. Jadi karena melihat ada dua momentum, yaitu momentum Natal dan momentum Tahun Baru, dan kemudian disebar adalah hari-hari yang libur. Nah, di sini ada sesuatu data yang menarik yang kami dapatkan bahwa alasan sebagian besar orang melakukan perjalanan itu adalah 45,67% alasannya adalah untuk pergi libur ke tempat wisata. Nah, ini tadi sejalan dengan topik kita ya. Jadi artinya masyarakat itu memang kalau anak muda sekarang bilangnya itu perlu healing gitu ya. Atau perlu rekreasi nih biar bisa fokus nanti tahun baru bisa kerja dengan semangat lagi gitu ya. Jadi ini juga menjadi sesuatu yang menandakan ekonomi kita sudah cukup meningkat. Dan kemudian lebih lanjut kami inline dengan 10 daerah asal dan tujuan nasional. Ya. Jadi daerah-daerah memang pergerakan ini masih didominasi oleh pergerakan di daerah Jawa. Karena ini inline dengan jumlah demografi, jumlah penduduk, sehingga memang mayoritas pergerakan nasional itu didominasi oleh pergerakan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan kalau kita melihat preferensi pemilihan moda, ya, data pemilihan moda, pemilihan angkutan umum dan angkutan pribadi masih 53% menggunakan angkutan pribadi, yaitu mobil dan motor. Next slide. Bapak Ibu sekalian, ini juga penting diketahui oleh teman-teman yang akan melakukan perjalanan atau akan melakukan liburan. Jadi kalau kita berdasarkan survei, kalau tidak salah, tanggal 18 itu anak sekolah sudah libur, gitu ya. Kemudian hari Kamis tanggal 9 hari ini juga sudah libur. Sehingga apa? Nah, biasanya kalau tidak salah itu orang itu sudah mulai membentuk opini. Begitu hari Jumat kami akan melakukan perjalanan sampai dengan waktu tertentu. Sehingga apa? Kita melihat berdasarkan jawaban responden, mulai tanggal 20 Desember itu hari Jumat sudah ada peningkatan ya, dan ini sudah pada masa posko, peningkatan yang cukup signifikan dari hari rata-rata. Ya, jadi hari Jumat tanggal 20, tanggal 21, tanggal 22 itu sudah mulai peningkatan yang cukup signifikan, namun puncaknya itu akan ada di tanggal 24. Nah, di mana tanggal 25 adalah hari Natalnya, Kamis adalah cuti bersama hari Natal. Sehingga di situ ada momentum hari libur yang nanti akan dimanfaatkan. Nah, ini pola pergerakan ini dan pemilihan hari ini sekali lagi ini perlu katakan diketahui oleh teman-teman sekalian yang akan melakukan perjalanan. Sehingga bisa memilih hari yang tepat, waktu yang tepat, sehingga tidak terjadi penumpukan dan katakanlah terjadi kemacetan dan sebagainya. Kemudian untuk hari balik, jadi memang kalau hari balik rata-rata itu tersebar kalau pada masa Natalnya, kemudian untuk tahun barunya rata-rata itu menumpuk di tanggal 1 dan tanggal 2. Nah, namun memang masih banyak teman-teman yang, ya ini saya tidak tahu ya Pak, perpanjangan libur kali ya, karena hari Jumat itu sudah hari kejepit Sabtu dan Minggu. Sehingga kemungkinan besar itu hari Jumat, hari tanggal 2 dan tanggal 3 itu banyak yang pulangnya tanggal 2, kemudian tanggal 3 mungkin katakanlah mau perpanjang libur, sehingga baru pulang itu sampai tanggal 5 itu baru landai kembali grafiknya. Next slide. Nah, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, hari ini kita sudah dibuka
posko bersama, posko pusat, dan juga ditandai dengan semua posko yang ada di daerah dari tanggal 18. Nah, kalau kita lihat persebaran waktu ini, jadi tanggal 21, 22 itu hari libur. Sehingga hari Jumat biasanya setelah pulang kerja orang udah mulai berangkat. Atau setengah hari kerja langsung berangkat. Nah, ini katakanlah preferensi pemilihan hari berangkat, waktu berangkat, ini juga katakanlah mempengaruhi bagaimana nanti kualitas perjalanan ya dari rencana liburan yang akan dilakukan. Apalagi terkait dengan moda yang dipilih adalah moda angkutan jalan gitu ya, baik menggunakan motor maupun menggunakan mobil. Next slide. Nah, teman-teman sekalian, jadi kenapa di sini kita mayoritas banyak menyoroti pemilihan jalan. Nah, ini mungkin perlu diketahui, ini data dari MTI juga, dari Pak Toro mengatakan bahwa modal share angkutan penumpang maupun modal share angkutan barang 85% lebih itu dikuasai oleh angkutan jalan. Sehingga untuk angkutan laut, angkutan udara maupun kereta proporsinya masih kecil. Sehingga salah satu KPI keberhasilan tata kelola Natal dan Tahun Baru adalah kelancaran angkutan jalan. Nah, disitulah diperlukannya suatu treatment, suatu introspeksi. Tadi sudah disampaikan akan ada mekanisme rekayasa lalu lintas, akan ada namanya pembatasan angkutan logistik, dan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa ini. Nah, selanjutnya terkait dengan pemilihan pergerakan ini, jadi ada yang bergerak menggunakan jalan tol, ada yang juga menggunakan jalan arteri. Ya, jadi pergerakan itu secara umum. Jadi pemilihan preferensi road choice. Jadi kalau kita lihat data di sini jalan tol Trans Jawa itu hampir 6,6 juta yang akan lewat di sana. Jalan tol Trans Sumatera hampir 5,31 juta. Kemudian jalan Cipularang 2,22 juta. Ya. Dan kemudian jalur yang paling banyak, nah ini yang digunakan sepeda motor, jalur lintas utara Jawa, Pantura, itu 34,81%. Nah ini mungkin perlu menjadi catatan. Dan kemudian teman-teman sekalian, kalau kita juga sudah melakukan prediksi terkait dengan titik-titik simpul terpadat di semua moda, ya. Jadi mulai dari simpul asal maupun simpul tujuannya, ini hampir rata-rata daerah yang padat tujuannya adalah daerah tujuan wisata. Dan ini inline sesuai dengan apa yang telah disampaikan survei yang sudah dilakukan. Next slide. Nah, teman-teman, untuk memastikan kesiapan sarana khususnya untuk angkutan umum, jadi Kementerian Perhubungan sudah mempersiapkan tentunya bersama operator dengan BUMN ya, melakukan persiapan sarana dan prasarana ya, dan menambah cadangan-cadangan kapasitas angkut pada masa angkutan Natal dan terbaru. Saya tidak akan bacakan satu persatu. Jadi artinya memang dari sarana jumlah unit bus, jumlah kapal, jumlah kereta api, jumlah pesawat, dan juga bagaimana kapasitas angkut sudah kita persiapkan untuk memastikan pada masa persebaran tanggal 18 sampai dengan tanggal 5 nanti ini merupakan bagian fokus kita untuk peningkatan layanan. Next slide. Nah, teman-teman sekalian, agar memberikan suatu kejelasan panduan ya teknis bagaimana kita menyelenggarakan, jadi Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan 8 kebijakan terkait dengan keputusan menteri, keputusan kementerian lembaga, berupa instruksi dirjen, ini untuk memastikan sekali lagi kelancaran pelaksanaan angkutan Nataru 2020 berjalan aman, tertib, dan lancar. Jadi sudah dikeluarkan SKB bersama terkait dengan pembatasan barang, ya. Kemudian juga ada kesepakatan bagaimana rerouting di angkutan laut, kemudian ada juga kebijakan penurunan harga tiket dan sebagainya, termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan di perkereta apian. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu kunci keberhasilan tata kelola penyelenggaraan Nataru adalah masifnya atau intensifnya koordinasi antar kementerian lembaga. Ya. Jadi ini menjadi suatu kunci, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait ini menjadi penting. Kesamaan kebijakan, bagaimana kebijakan ini bisa dipahami dan dituangkan dalam cara bertindak yang tepat, yang sesuai dengan standar operasional dan prosedur, ini menjadi suatu kunci. Selain juga adalah sosialisasi yang masif, ya, sosialisasi tentang apa? Kebijakan yang dilakukan pada masa
angkutan Natal dan Tahun Baru ini seperti apa? Kapan akan dilakukan pembatasan? Kapan akan dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas seperti one way, kemudian dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Komdiji itu akan membentuk suatu pusat informasi transportasi yang nanti juga akan melakukan SMS blast, kemudian WA blast, ya, juga mengambil data-data terkait dengan kondisi perjalanan, kondisi cuaca, ya, dan kejadian-kejadian luar biasa. Ya, ini nanti akan kita share di semua media cetak, elektronik maupun yang nanti tentunya ini menjadi suatu informasi yang penting bagi teman-teman yang akan melakukan perjalanan. Nah, jadi sekali lagi penguatan koordinasi, penguatan sosialisasi kebijakan dan memberikan suatu informasi penting bagi para pelaku perjalanan menjadi salah satu juga keberhasilan. Selain kita juga melakukan pantauan dan monitoring, ya. Jadi Kementerian Perhubungan telah menugaskan semua pejabat eselon 1, eselon 2 sampai dengan UPT yang ada di wilayah melakukan pemantauan di titik-titik pantau simbol-simbol transportasi di wilayahnya masing-masing. Next slide. Nah, teman-teman, ini ada yang menarik di Nataru 2024-2025, ya. Jadi tadi Presiden sudah menyampaikan, nah ini baru pertama kali ada penurunan harga tiket 10%. Biasanya kalau pada masa Natal, Tahun Baru maupun angkutan Lebaran, itu ada kenal namanya tuslah. Biasanya harga jual tiket malah lebih mahal. Nah, uniknya di tahun Natal tahun baru ini pemerintah melakukan kebijakan penurunan harga tiket yang 10% dari tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari 2025. Ya, komponen itu diambil dari pengurangan 50% dana PJB2U, dari fuel surcharge, dan juga pengurangan harga BBM atau aftur. Selain menambah kapasitas angkut dan slow time sesuai dengan demand. Nah, satu lagi informasi bagi teman-teman sekalian, dan ini akan memberikan pilihan alternatif moda lainnya, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya tentunya kita berharap bahwa liburan kita, rekreasi kita itu benar-benar bisa nyaman. Jadi tidak hanya capek di jalan. Jadi pasti kenyamanan itu menjadi suatu pilihan. Nah, ini ada suatu pilihan lagi yang baru diberikan oleh pemerintah, terutama di angkutan moda, ada suatu kereta langsung dari Gambir menuju Semarang Tawang, kemudian dari Gambir menuju Jogja, yang kemarin sudah diuji coba langsung secara Pak Menteri. Saya rasa ini menjadi suatu pilihan yang baik, ya, bagi teman-teman sekalian untuk experiences melakukan berwisata. Kemudian slide yang terakhir teman-teman sekalian, nah ini ada sedikit himbauan kita, bagaimana tips perjalanan aman dan nyaman untuk calon pelaku perjalanan. Dan ini tentunya harus kita mempertimbangkan beberapa hal. Jadi yang pertama adalah perencanaan perjalanan yang matang, ya. Jadi kita tentunya kalau sebelum melakukan perjalanan harus pastikan dulu kapan kita akan berangkat. Tentunya kita sesuaikan waktu yang keberangkatan yang tepat, gitu ya, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan. Pilihan moda transportasi apa yang nanti kita gunakan. Kemudian rute perjalanan, waktu tempuh, dan titik transitnya nanti di mana, gitu ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan perjalanan seperti bahan bakar, kartu tol, tiket penyeberangan, akomodasi, istirahat menginapnya di mana. Termasuk nanti di destinasi kita mau kemana saja, ya. Kemudian mungkin kita perlu peta atau perlu petunjuk dan lainnya sebagainya, sehingga perjalanan kita nanti tidak habis waktunya dan benar-benar efektif dan efisien. Nah, kemudian yang kedua adalah kita memastikan agar sarana dan personil yang kita gunakan itu benar-benar dalam kondisi layak operasi, ya. Oleh karena itu sebelum berangkat pastikan remnya bagus, bannya bagus, lampu, oli dan sebagainya semua dalam kondisi fit. Kemudian pastikan yang bawa mobil, sopir-sopirnya, ya, sopirnya dalam kondisi sehat, cukup istirahat. Mungkin maksimum 3 jam harus juga stop dulu istirahat supaya tidak terjadi fatigue yang mendorong terjadinya kecelakaan. Kemudian selanjutnya, nah ini yang terkait dengan bagaimana supaya aman, ya, terkait dengan cuaca. Ya, kita tadi akan berkolaborasi dengan Komdiji dan media, ya, untuk memberikan informasi terkini terkait dengan berlalu lintas dan transportasi yang terkini terkait dengan informasi jalur-jalur alternatif, daerah perbaikan dan potensi-potensi kemacetan yang ada di mana-mana. Kemudian terakhir, ini adalah kondisi cuaca sebelum berangkat, ya. Jadi kita harus pastikan juga mengakses bagaimana informasi dari BMKG, ya, terkait dengan perkiraan
Hindari perjalanan di saat cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, atau kabut tebal. Dan kemudian sesuaikan waktu keberangkatan dan kondisi cuaca yang aman. Nah, ini dari perspektif pengguna. Untuk dari perspektif pemerintah maupun operator, tentunya kami sudah memiliki SOP. Kami sudah melakukan mitigasi bagaimana kalau terjadi misalnya cuaca buruk. Jadi beberapa hari yang lalu sudah ada pembelajaran, terjadi antrian yang panjang di Merak karena peningkatan ya kecepatan arus bawah dan kemudian kecepatan angin, sehingga kapal itu tidak bisa sandar operasional dengan baik. Akhirnya kita lakukan kebijakan penutupan selama 2 jam, kemudian baru kita urai lagi kemacetan yang ada. Saya rasa demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf segala kekurangan. Saya iri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini yang kita bilang mantap nih di masanya Pak Kepala Badan ini sekarang ya, Pak Menteri sekarang juga sudah benar-benar mempersiapkan ya dari kebijakan pemerintah ya untuk mengantisipasi ya berbagai macam persoalan selama ya liburan Natal ya 2024 dan Tahun Baru 2025. Terima kasih Pak Kepala Badan dengan informasi terbarunya yang cukup mencerdaskan bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita mendengarkan bagaimana ya situasi cuaca, tentunya dengan ramalan-ramalan yang dipersiapkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG yang saat ini diwakili oleh Bapak Deputi Bidang Meteorologi, Bapak Kepala Deputi. Silakan waktu dan tempatnya untuk berbagi kepada kita semua. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf Kepala karena kebetulan pas jamnya itu jam beliau berada di pesawat, sehingga mohon maaf sekali dan kirimkan salam. Baik, yang saya hormati para narasumber, barangkali tadi disewakili oleh Pak Robi ya, Pak Kabadan, kemudian ada dari penanggap juga Pak Tori Damantoro, kemudian dari narasumber yang lain ada Prof. Suharto, ya, kemudian Pak Abdul Kohar, juga Pak moderator sendiri, serta Bapak Ibu semua yang saya hormati, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan, memberikan update informasi cuaca yang seperti apa sih, sehingga Nataru pada kali ini itu cukup istimewa ya Pak ya. Yang pertama, barangkali saya akan share screen ya tentang, apakah sudah terlihat Pak? Sudah, tinggal di slideshow. Baik, Pak ya. Putih. Baik. Jadi kita melihat Bapak, sekitarnya ada sekitar 7 atau 6 fenomena atmosfer yang akan diperkirakan beramplifikasi. Sebenarnya sudah terjadi ini sebagian. Kalau kita melihat sejak tanggal 30 November ataupun 28 November yang lalu, ya, kita lihat bahwa sebelumnya BMKG sudah memprediksi bahwa curah hujan tahun ini itu dipengaruhi oleh La Nina lemah ya. Ini ada peningkatan. Kemudian di samping itu juga ada Madden-Julian Oscillation, artinya perkembangan atau propagasi awan-awan hujan yang bergerak dari samudra India Barat ya, itu masuk wilayah Indonesia bagian barat dan menuju ke arah timur. Kemudian juga kita masih mewaspadai adanya monsun Asia yang sangat aktif ya. Kemudian bagaimana kemunculan cold shot atau seruakan dingin dari Asia. Di samping itu kita juga melihat adanya fenomena tentang banjir rob ya. Semua itu kami coba petakan seperti berikut Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mencoba timeline-nya itu seolah-olah bahwa ini sesuai dengan jadwalnya. Ya. Yang pertama kita melihat monsun Asia itu sejak dasarian 2 November sampai nanti kira-kira di dasarian 3 Februari. Kemudian kita juga Madden-Julian Oscillation sekarang sudah mulai bergerak. Dan tadi cold shot, gelombang lainnya Kelvin, puncak musim hujan, dan La Nina. Semua itu memberikan dampak mewarnai cuaca dan iklim di wilayah kita. Nah, yang terlebih adalah cuacanya.
Kemudian ini kita melihat salah satu yang dampak dari analisis streamline ini, kita melihat ya, Bapak Ibu semuanya barangkali banyak-banyak istilah teknis ya. Kita melihat ada bibit siklon tropis, kemudian ada suspek area gangguan tropis, kemudian ada sirkulasi siklonik yang kalau orang Jawa bilang unyang-unyang ya itu. Terus ada daerah konvergensi. Semua ini memberikan dampak adalah memberikan peningkatan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua, di mana ada garis-garis tertentu, yang misalkan ada low level jet, itu menambahkan peningkatan kecepatan angin. Seperti saat ini kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu lihat di poin nomor 4 ini, di atas Selat Sunda, itu sekitar 25 knot saat ini. Ya, saat ini kita lihat dia 25 knot. Dan ini kecepatan cukup tinggi ya. Dan terasa juga sampai di Kemayoran saat ini masih kalau Bapak Ibu di lantai lebih dari 3 lantai kelihatan suaranya itu. Ini semua memberikan dampak terhadap kecepatan angin kencang dan curah hujan. Kemudian kami juga masih memantau yaitu adanya cold surge ya. Cold surge itu adalah seruakan dingin dari Asia yang akan masuk yang berwarna kuning ini. Bapak Ibu lihat. Yang berwarna kuning yang diberi kotak ini adalah seruakan dingin ataupun udara dingin yang membawa air sebenarnya ya, yang melalui Natuna kemudian masuk ke wilayah. Dan apabila tidak terhalang, maka dia akan masuk sampai ke Jawa. Dan inilah yang terjadi pada tahun 2020 awal atau 2019 31 Desember, di mana Jabodetabek terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan terjadi banjir di beberapa tempat. Dan hujan tertinggi pada waktu itu kita lihat sekitar 377 mm per hari. Dan saat ini kami juga masih memonitor indeksnya, perbedaan tekanannya juga masih sekitar 13,4 ya, ini cukup tinggi, signifikan, sehingga kelihatan bahwa saat ini Jabodetabek sepertinya agak mendung-mendung seperti itu. Kemudian juga kita melihat dampak arah kecepatan anginnya. Kemudian kita melihat background yang lebih jauh lagi bahwa di bulan September atau Oktober yang lalu BMKG telah memperkirakan bahwa hujan tadi di Desember 2024 kita lihat yang sebelah atas, peta atas kanan kiri. Di sana kita identifikasi yang warna hijau pekat. Hijau pekat itu terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Barat, kemudian di Banten bagian selatan, Jawa Barat bagian selatan, tengah Jawa Tengah, kemudian sampai selatan Jawa Timur. Itu semua akan mengalami puncak musim hujan. Jadi kita lihat di beberapa saat kembali seperti di bulan Desember ya. Kemudian kalau kita lihat sebelah kanannya atas itu adalah di Januari. Nah, Januari juga masih terjadi, namun sudah mulai bergeser. Puncak hujannya itu sudah bergeser di Jawa bagian utara. Nah, kalau dilihat dua gambar peta di bawahnya yang berwarna kuning, yang dominan kuning, itu adalah daerah-daerah sifat hujan dengan sifat hujan normal. Namun ada yang di atas normal. Artinya daerah-daerah itu yang kita waspadai. Di sini rata-rata adalah daerah Jawa itu Banten, kemudian kita lihat juga Jawa Tengah, Jawa Barat itu bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian ada juga di Kalimantan Utara dan sebagian di Papua. Daerah-daerah yang berwarna hijau itu adalah yang perlu diwaspadai karena terjadi peningkatan sekitar sifat hujannya itu 116 sampai lebih dari 200%. Kemudian kita melihat kembali ringkasannya dari dua fenomena tadi. Jadi kami mengelompokkan bahwa puncak hujan terjadi dua kali, yaitu di November-Desember yang terjadi Sumatera, Pulau Jawa pesisir selatan, dan Kalimantan. Sedangkan nanti Januari-Februari itu bergeser ya, Jawa bagian utara, Lampung, kemudian sebagian kecil Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, NTB, NTT, dan sebagian besar Papua. Ini kondisi-kondisi yang dapat kami gambarkan. Kemudian kalau kita lihat kembali prospek cuaca selama Nataru, kami sudah memberikan ya bahwa di tanggal bagi menjadi beberapa,
Ini kelihatan 18-24, ini yang hujan lebat, hujan sedang, kemudian 25-31 itu ada di mana hujan sedang hingga lebatnya, dan termasuk juga setelah Nataru, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian kita mencoba klimatologi gelombang yang tadi kami sampaikan, bahwa dampak dari beberapa faktor yang disebutkan di awal, itu memberikan dampak yang kita lihat, perhatikan adalah yang berwarna kuning coklat ya. Kuning coklat itu paling tidak mengalami tinggi gelombang 1,5 sampai 6 meter kalau kita lihat. Seperti di gambar sebelah kiri yang berwarna coklat tua itu sampai 5 meter ya kita lihat. Kemudian ini juga masih Desember, yang sebelah kanan adalah di Januari. Nah, bagaimana untuk prospek di Selat Sunda dan Selat Bali? Nah, kita lihat saat ini memang rata-rata kalau kita lihat ada masih posisi 0,5 meter sampai 1,25 meter. Namun perlu kita waspadai, apabila terjadi angin seperti saat ini, pasti akan terjadi peningkatan gelombang di selat. Baik itu di Selat Sunda maupun di Selat Ketapang Gilimanuk ya, Selat Bali. Nah, kemudian ini juga sudah terjadi pada tanggal 30 atau 1 yang lalu ya, terjadi penutupan penyeberangan itu karena ada peningkatan di sana. Pada waktu itu ada gangguan adanya bibit siklon tropis 99S yang menyebabkan terjadinya peningkatan kecepatan angin dan peningkatan tinggi gelombang. Kemudian ini memberikan gambaran sebelum ke Natal dan Tahun Baru, kami memberikan gambaran curah hujan 19 Desember sampai 24 Desember, di mana hujan sedang, lebat, itu terjadi di wilayah Aceh hampir merata ya kalau kita lihat. Sedangkan hujan lebat sampai sangat lebat itu terjadi Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Kemudian juga gelombang juga yang seperti ini kami juga berikan, dan yang memiliki potensi 4 meter sampai 6 meter itu terjadi di Samudra Hindia Barat. Perhatikan, kemudian ada di Sumatera Utara hingga Sumatera Barat yang berwarna coklat seperti ini kita perlu perhatikan Bapak. Kemudian kita di samping adanya damping gelombang, kita juga memprediksi tentang pasang surut ya, terjadi pasang surut, karena pasang surut ini juga memberikan dampak apabila beramplifikasi dengan hujan lebat, terutama di pesisir pantai. Pada saat terjadi rob, maka akan sulit hujan itu, air hujan akan mengalir ke laut. Inilah yang menyebabkan sehingga di pesisir terjadi banjir. Kemudian kita lihat ini contoh kemarin, Bapak Ibu sekalian, kita kebetulan tim kami ada di sana sedang memonitor. Jadi kita lihat yang sebelah kiri adalah yang terjadi di Ancol, kemudian sebelah kanan itu di Muara Baru, tanggal 17 Desember jam 9 yang lalu. Kemudian kita lihat juga di samping ada dari darat, kemudian laut, kita juga memonitor dari udara. Jadi untuk transportasi udara itu yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus adalah sebuah awan yang seperti berkembang seperti bunga kol, di mana dia memiliki radius itu hampir beberapa puluh kilometer ya, sehingga ini bisa memiliki downdraft dan memiliki updraft, di mana pada saat pembentukan ataupun pada saat pelepasan ini sangat berbahaya terhadap transportasi udara. Tentunya apabila terkena downdraft, maka pesawat itu akan sulit untuk bisa normal kembali. Nah, yang perlu diwaspadai adalah awan cumulonimbus dengan persentase cakupan lebih besar dari 75% atau frekven yang berwarna biru hijau ya. Kita lihat yang berwarna hijau itu adalah titik-titik di mana awan cumulonimbus sangat masif. Kalau biru tua itu memiliki tingkat 50 sampai 75%. Barangkali ini juga kami memiliki joint SOP kejadian di Merak, itu bagaimana kita mengatasinya. Maka ada SOP kontingensi cuaca buruk. Kita join SOP antara BMKG, kemudian bagaimana di KSOP, bagaimana BPTD, bagaimana Polri, bagaimana penyeberangan, dan lain stakeholder yang ada di sana. Melakukan mitigasi supaya walaupun terjadi cuaca buruk, tidak terjadi korban jiwa atau zero victim. Ini yang terpenting.
Dan kami juga untuk memitigasi intensitas cuaca, intensitas hujan, kami juga memiliki satu usaha yang kita namakan modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca saat ini ada kita lakukan untuk kepentingan bencana hidrometeorologi. Saat ini ada 3 lokasi. Yang satu kita diletakkan di Bandara Curug dalam rangka untuk menjaga Banten. Kemudian satu kita letakkan di Halim dalam rangka untuk menjaga Jawa Barat dan Jabodetabek. Dan yang satu kita letakkan di Bandara Ayani Semarang. Ini untuk menjaga Jawa Tengah. Kemudian ini seberapa efektif, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil pengukuran dari teman-teman yang bertugas di TMC ya. Modifikasi cuaca yang dilakukan 7-9 Desember yang lalu. Yang sebelah kiri itu seharusnya untuk pada tanggal 7-9 yang lalu ini cukup lebat terjadi di Jabodetabek, namun diturunkan di Selat Sunda atau Laut Jawa. Kemudian ini ada beberapa jalur atau informasi yang kita berikan untuk cuaca di darat, cuaca di penerbangan, dan maritim. Barangkali nanti bisa kami praktekkan sedikit saja untuk bisa diketahui oleh masyarakat. Kemudian ini beberapa sosialisasi yang kita lakukan, Bapak Ibu semuanya. Kita melakukan perjalanan ke beberapa daerah yang dianggap rawan oleh Ibu Kepala BMKG, mulai dari DKI, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian termasuk juga sampai di Denpasar. Dan ini adalah informasi yang kami berikan, bisa diambil di website ini. Kemudian ini adalah rekomendasi Bapak Ibu sekalian antara stakeholder bagaimana kita bisa menjaga masyarakat agar tetap nyaman. Tadi disampaikan oleh Pak Kabadan bagaimana kita namanya Nataru seru ya, artinya liburan Nataru seru. Jadi itu yang harus dilakukan, aman dan nyaman. Kemudian kami memberikan satu tips, ini tadi disampaikan karena berkendaraan ini yang agak sulit adalah di jalannya. Kalau di transportasi udara sudah diatur dengan baik, laut juga diatur dengan baik. Namun untuk darat ini yang menggunakan kendaraan sendiri, ini yang perlu diatur. Makanya kami mencoba memberikan tips ya. Yang pertama, kurangi kecepatan apabila terjadi hujan lebat ya, karena kecepatan 50 lebih dari 50 dengan tinggi air itu 5-10 itu bisa terjadi aquaplaning. Kemudian jaga jarak yang aman antara kendaraan satu dengan di depannya. Kemudian menyalakan lampu ya, hindari genangan air. Kami menyampaikan juga yang nomor 5 ini. Ini agak mungkin kadang-kadang di masyarakat itu terjadi ya. Pada saat hujan lebat terkadang menyalakan lampu hazard. Padahal tertulis di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang LHJ, menyalakan lampu hazard itu tidak boleh, itu hanya digunakan kendaraan berhenti. Ya, ini itu juga membingungkan gitu. Ini sen kanan atau kiri. Nah, ini juga mohon barangkali disosialisasikan. Kemudian atur suhu mobil dan lain sebagainya, suhu AC mobil sehingga tidak terjadi pengembunan. Dan yang terakhir, hindari ngerem mendadak ya. Biasanya kalau rem mendadak maka di belakangnya juga akan terkejut. Jadi kita melakukan liburan seru Nataru. Barangkali itu Pak, kalau diizinkan saya menyampaikan satu link kalau berkenan untuk darat Pak. Kami sebenarnya BMKG sudah menyediakan 3 aplikasi yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Misalkan ini ya, ini jalur darat ya, yang sebelah kiri atas. Ini bisa diambil ya di halamannya. Kemudian jalur udara yang sebelah kanan atas, yang sebelah kiri adalah bawah itu adalah jalur laut, dan yang sebelah kanan bawah itu adalah untuk bagaimana potensi awan hujan itu berada di wilayah Indonesia. Barangkali saya inginkan sedikit untuk supaya dapat dipahami ya Bapak. Ini saya akan share satu informasi kami yang namanya di Digital for Traffic. Ini kalau kita lihat cuaca jalur darat ini akan muncul semua seluruh Indonesia. Kemudian
bagaimana Bapak kalau kita melakukan rute perjalanan? Misalkan kita ketik asal di sini ya, asalnya dari Purwakarta misalkan. Purwakartanya misalkan Purwakarta. Kita berikan ini dari mana? Tujuannya misalkan ke Garut. Ya. Maka di sini akan diberikan rute. Terus bagaimana kondisi cuacanya? Nah, seperti ini Pak. Ini cukup membantu bagi para masyarakat ataupun stakeholder untuk bagaimana bisa melihat cuaca ke depan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, barangkali juga nanti dilihat kembali atau latihan sendiri mungkin dimanfaatkan. Ada webnya di sini juga. Seperti itu kira-kira moderator, Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa melaksanakan Nataru liburan seru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi atas informasinya yang ini sangat bermanfaat, terutama link yang terbaru tadi ya terkait dengan digital weather for traffic. Jadi tidak hanya mengandalkan Google Map biasa ya Pak Deputi, jadi kita sudah punya kustomisasi untuk perjalanan transportasi, terutama ya mendekati situasi Nataru yang akan kita hadapi. Sekali lagi terima kasih Pak Deputi, dan selanjutnya kita mengundang narasumber kita, Profesor Dr. Soeharto MSI, Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Nah, tentu di sini kita akan melihat bagaimana ya dari sisi sosial humaniora, dan tentunya ini memiliki ya dampak dan implikasi terkait dengan pergerakan manusia dan interaksinya selama liburan Nataru. Silakan Prof, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Pak? Bisa, Prof, silakan dilanjutkan. Baik, saya ingin share screen. Baik, terima kasih. Pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk undangan pada kesempatan siang sore hari ini. Ini forum yang sangat menarik dan saya terus terang terkejut mendapat undangan ini. Jadi terima kasih sekali. Karena waktunya yang sangat mepet, saya tidak bisa menyiapkan substansi yang mungkin inline dengan topik yang didiskusikan pada siang hari ini. Sebenarnya dari segi persiapan untuk liburan Nataru ini sudah sangat lengkap tadi dari Kementerian Perhubungan, dari BMKG, mungkin yang kalau mungkin masih diperlukan mungkin dari instansi kepolisian barangkali ini mungkin yang mungkin bisa menambah lengkap informasi untuk liburan Nataru pada kesempatan tahun ini. Saya ingin share atau mendiskusikan satu hal yang barangnya lebih berupa aktivitis ya. Saya ingin menyampaikannya dari perspektif Sociology of Tourism ya, atau sosiologi pariwisata. Tadi dari survei Kementerian Perhubungan tujuan terbesar dari pelaku liburan tahun ini adalah untuk tujuan wisata. Nah, saya ingin nanti ingin banyak menyampaikan sharing mengenai wisata ini gitu ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, sudah sangat lengkap tadi dari Kementerian Perhubungan, dari BMKG tentang bagaimana kita menghadapi situasi cuaca yang ekstrim atau cuaca yang tidak kita inginkan. Tadi Pak Moderator juga Pak Irwansyah juga sudah menyampaikan perubahan iklim, pemanasan global itu menimbulkan perubahan cuaca yang susah untuk diprediksi, meskipun BMKG sudah sangat bagus mengupdate terus perkembangan cuaca secara nasional gitu ya. Potensi-potensi perubahan cuaca dan segala macamnya
Itu sudah sangat lengkap gitu ya. Cuman yang mungkin menurut saya masih menjadi PR bersama adalah saya nggak tahu itu tugas siapa, tapi adalah bagaimana dari pengetahuan kita mengenai semua risiko-risiko tadi itu apa namanya tertransformasikan dalam bentuk kesadaran dan pensikapan ya warga masyarakat kita terhadap semua risiko-risiko tadi itu. Eh, Informasi yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian apa namanya BMKG, kepolisian itu menurut saya semakin baik, semakin hari semakin bagus, semakin lengkap, semakin update gitu ya. Eh, Aplikasi-aplikasi berbasis digital juga makin makin canggih gitu ya. Tapi yang saya terus terang khawatir adalah justru pada level kesadaran dan pensikapan dari warga kita yang mohon maaf kalau saya boleh menilai secara umum mungkin masih apa ya kurang peduli ya, kurang care ini yang menurut saya nggak tahu mungkin di lapangan mungkin ini menjadi apa tugas tambahan dari bapak-bapak di Kementerian Perhubungan di apa di pos-pos peduli itu atau apa namanya dengan bapak-bapak di kepolisian untuk terus menghimbau pada warga masyarakat terutama yang di jalan untuk selalu waspada, selalu apa namanya menaati rambu-rambu lalu lintas dan seterusnya. Karena dengan cara begitu mungkin resiko-resiko yang kita akan hadapi menjadi lebih apa lebih mampu dihadapi apa, mampu menyiapkan mitigasi-mitigasi yang diperlukan gitu ya. Nah, itu yang menurut saya masih menjadi PR bersama karena tentu apa namanya kondisi jalan tadi sudah digambarkan akan makin padat ya. Dari Kementerian Perhubungan sudah sangat bagus dari apa namanya memetakan dan memproyeksikan gitu ya. Mobilitas warga jelas akan meningkat di semua apa namanya jalanan gitu ya. Kalau pengalaman kami di wilayah DIY itu hampir semua jalanan-jalanan itu padat, masuk jalan-jalan kampung pun itu apa dilalui oleh apa namanya apa pelaku liburan ini gitu ya. Nah, saya kira dengan kemudian kita mengenali semua sumber-sumber risiko tadi, kita bisa mempersiapkan langkah-langkah mitigasi dalam melakukan liburan dan wisata, termasuk juga teman-teman Nasrani yang mungkin merayakan Natal ya, jadi akan lebih siap ya. Kita bisa merencanakan dengan baik mau ke kota mana, daerah mana. Tadi terakhir aplikasi dari BMKG tadi sangat luar biasa, bisa membantu sekali. Kendaraan apa yang mau digunakan, kelengkapan apa yang dibutuhkan, akan menginap di mana, tujuan wisatanya kemana, di mana itu mungkin akan lebih apa namanya lebih bagus lagi kalau kita bisa memperhitungkan semua sumber-sumber resiko ini. Nah, saya akan beralih ke apa wisatanya ya karena tadi disampaikan bahwa sebagian besar warga kita yang akan apa namanya menjalani liburan ini adalah untuk tujuan wisata ya. Saya kira tidak perlu saya tegaskan apa itu pariwisata, tapi pariwisata kurang lebih berhubungan dengan fenomena sosial, kultural, ekonomik yang itu melibatkan pergerakan orang yang berpindah dari satu tempat yang apa yang biasa ke tempat yang apa namanya baru untuk tujuan-tujuan entah tujuan-tujuan macam-macam ya teman-teman untuk tujuan tadi seperti healing, rekreasi dan seterusnya. Dan seperti kita tahu sejak mungkin beberapa dekade terakhir kita menggunakan momentum liburan panjang tadi ada liburan Lebaran dan liburan Natal ini sebagai momentum untuk apa ya menggerakkan roda ekonomi ya. Nah kita saya kira cukup well informed akhir-akhir ini tentang kondisi masyarakat kita yang ditandai misalnya dengan daya beli yang makin melemah, kemudian juga apa namanya kekhawatiran mungkin tentang apa inflasi di masa depan karena ada kenaikan PPN sudah diumumkan hari Senin yang lalu, gitu ya. Jadi saya kira momentum liburan Nataru saya kira menjadi sebuah momentum
eh, menurut saya aktivitas wisata untuk apa ya, merekognisi bahasa saya itu menghargai, apa namanya, eh, menempatkan secara lebih ya kreativitas dan inovasi dari komunitas-komunitas kita. Dan ini sekaligus juga bisa menggerakkan ekonomi lokal, gitu ya. Jadi apa yang ingin saya maksudkan adalah bagi eh, teman-teman atau saudara-saudara yang ingin berkunjung wisata, mungkin selain mungkin mengunjungi destinasi-destinasi yang favorit, mungkin juga bisa, atau kalau saya boleh menyampaikan promosi itu untuk juga mengagendakan mengunjungi destinasi-destinasi domestik lokal ya. Nah, ini ada macam-macam kita punya di berbagai tempat, entah itu wisata alam atau wisata ekologis, wisata kultural atau mungkin juga sejarah, wisata edukasi, wisata religi atau spiritual. Juga kita punya tujuan-tujuan wisata yang bersifat built environment, dan juga kita punya banyak sekali ribuan destinasi-destinasi desa wisata. Kita juga punya banyak sekali varian wisata kuliner dan makin banyak lagi gitu ya. Jadi saya ingin apa namanya mempromosikan, mengimbau untuk caranya kita berpihak dan merekognisi destinasi-destinasi wisata yang dihasilkan dari proses kreatif dan inovatif dari warga atau komunitas lokal ya. Lokal itu bisa jadi warga kampung, warga desa dan seterusnya yang apa namanya dengan momentum liburan ini saya kira mereka kita beri kesempatan untuk memetik apa ya buah dari daya upaya mereka untuk mengembangkan kreativitas, inovasi dan segalanya untuk membangun destinasi-destinasi di tingkat lokal gitu ya. Ini sekedar contoh aja dari data yang sudah agak lama, maaf saya tidak sempat memperbarui. Kita punya eh, apa ini hampir 2000 destinasi desa wisata. Semoga destinasi-destinasi ini masih aktif ya, karena ada di antara mereka mungkin juga yang mungkin sudah tidak aktif lagi ya. Dan ini semua adalah bentuk dari produk kreativitas dan inovasi komunitas ya, yang sebagian mungkin juga distimulasi atau berkembang karena lokasi dana desa yang besar dalam 10 tahun terakhir untuk apa namanya menjadikan desa wisata sebagai sebagai penggerak ekonomi lokal, ekonomi di desa-desa itu. Jadi apa kalau misalnya tadi cuaca kurang mendukung atau mungkin kondisi jalanan terlalu padat, mungkin barangkali kita bisa memilih destinasi-destinasi yang dekat dengan kita yang mungkin menjadi sebenarnya menjadi apa bagian dari rekognisi kita pada karya-karya anak bangsa di tingkat lokal ini ya. Dan kita bisa mencarinya dengan mudah karena dengan apa namanya platform digital yang sudah ada itu tidak terlalu sulit untuk mencarinya dengan mungkin melalui Google atau melalui Google Map dan seterusnya. Jadi kemana dan di mana destinasi yang mungkin diminati bisa dicari dengan mudah melalui mesin apa namanya platform-platform apa pencarian gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik juga mungkin kita juga bisa merekognisi wisata-wisata kuliner yang mungkin di setiap daerah itu pasti ada gitu ya, dan berkat kemajuan dari apa yang sekarang dikenal dengan digital tourism itu yang namanya produk-produk kuliner itu dengan cepat terunggah di media sosial, di media online, dan kemudian warga juga bisa mencari dengan mudah ya, bahkan sekarang sudah zamannya orang apa namanya untuk membuat ratingnya gitu ya. Jadi ini juga saya kira peluang bagi apa namanya warga di tingkat lokal untuk mempromosikan local culinary ya, apa namanya model apa bentuk-bentuk makanan lokal yang mungkin sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya industri pariwisata gitu ya. Ya, sekedar contoh barangkali kalau karena saya di Jogja misalnya apa namanya biasanya pada saat-saat liburan seperti ini warung-warung bakmi yang terkenal di Jogja itu pasti akan penuh dengan antrian panjang ya.
ya ini satu hal yang membanggakan karena banyak di antara wisatawan kita apa namanya menempatkan kuliner lokal ini sebagai apa istilahnya bagian yang penting dalam apa namanya skema perjalanan wisata mereka. Kuliner juga menjadi bagian semakin penting dari pengalaman wisata. Rasanya kalau kita kepergian berwisata tidak menikmati kuliner setempat, rasanya ada yang kurang. Ya. Dan saya kira saatnya lah liburan seperti ini menjadi apa momentum kita untuk apa menjadikan kuliner lokal sebagai tujuan untuk berwisata. Ya. Dan dengan wisata kuliner yang makin berkembang ini, saya yakin itu juga akan menggerakkan kehidupan sosial ekonomi di tingkat lokal, gitu ya. Nah, ini misalnya kalau kita lihat dari apa namanya tujuan wisatawan menikmati sajian kuliner itu bisa jadi karena ingin mendapatkan pengalaman. Jadi biasanya kalau orang belum mencicipi suatu sajian kuliner yang mungkin sudah terkenal, nah ini sekarang ada fenomena FOMO ya. Ya, anak muda biasanya kalau terjangkiti oleh sindrom itu apa namanya akan berburu apa namanya macam-macam kuliner ya, karena ini suatu pengalaman yang mungkin penting untuk mereka yang miliki, gitu ya. Wisatawan juga biasanya menikmati sajian kuliner karena aspek value ya, karena aspek nilai tertentu, mungkin karena ingin lebih menghargai pangan lokal ya dibanding pangan-pangan dari apa global atau pangan internasional. Sajian-sajian lokal itu mungkin menjadi penting. Teman-teman yang memiliki keyakinan tertentu barangkali juga seperti teman-teman Muslim biasanya juga mencari sajian-sajian kuliner yang benar-benar certified halal misalnya, ya. Atau juga ada orang yang benar-benar ingin menikmati kuliner karena sensasi ya. Mungkin banyak sekarang sajian-sajian kuliner yang menawarkan sensasi dan orang tertarik untuk ke sana. Atau mungkin juga orang bernostalgia. Tadi juga salah satu tujuan perjalanan adalah tujuan untuk menengok ya atau apa pulang kampung ya istilahnya. Dan pasti banyak orang ingin bernostalgia dengan makanan mereka pada masa-masa kecil gitu ya. Lalu juga tujuan adalah untuk attention ya. Jadi juga banyak dari wisatawan kita juga yang apa namanya ingin menikmati sesuatu untuk kemudian ditampilkan di media-media sosial yang mereka miliki. Dan mungkin ada banyak tujuan-tujuan lain, tapi saya kira apa namanya kalau kemudian tujuan berwisata itu klop atau ketemu dengan apa namanya sajian-sajian yang ditawarkan oleh komunitas kita, entah itu pengelola desa wisata, pengelola apa namanya kampung wisata, pengelola makanan-makanan tradisional, makanan-makanan lokal, mungkin akan menjadi sebuah apa namanya momentum yang penting, saat yang penting di mana kita bisa untuk menggerakkan ekonomi lokal ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak pada kesempatan yang baik ini untuk mari gunakan momentum ini untuk keberpihakan kita pada ekonomi lokal, pada warga kita yang dengan daya upaya, dengan kreativitas, inovasi itu mengembangkan destinasi-destinasi wisata yang semakin hari semakin menarik untuk kita kunjungi. Saya kira demikian Pak Irwansyah, moga-moga bisa menjadi pemantik untuk diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suharko atas ini ide-ide yang cerdas sebenarnya, bahwa wisata cerdas kita ini sekarang tentunya perlu memiliki keberpihakan kepada proses kreatif dan inovasi dari kearifan masyarakat lokal. Nah, jadi sudah kebayang nanti kalau ke Jogja, ini wedang jahe, wedang hangatnya ini akan terus-menerus dipersiapkan ya, Prof. Ya, untuk teman-teman selama dalam perjalanan dingin dan penuh dengan hujan nanti. Baik, terima kasih Prof. atas pemaparannya, dan tentu kita nanti akan mengundang berbagai partisipan peserta di sini untuk bisa memberikan pertanyaan atau responnya.
Dan hari ini kita sebuah kehormatan bersama kita Pak Tori Damantoro, ya, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia. Ini luar biasa, Pak Tori. Kita butuh sebenarnya bagaimana keberpihakan kita terhadap situasi transportasi kita di Indonesia. Waktu dan tempat kepada Pak Tori kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari Masyarakat Transport Indonesia mengucapkan terima kasih kepada MPR RI untuk mengundang dalam diskusi FGD yang memang merupakan kesempatan yang sangat baik ya untuk mensosialisasikan apa-apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat menyambut Natal dan Tahun Baru. Mungkin tanggapan saya dimulai dari apa yang disampaikan oleh Pak Deputi BMKG, Pak Agus Wanto. Luar biasa sekali Pak, terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan dan kemudian juga sudah di-highlight di situ untuk matra udara harus memperhatikan apa, kemudian darat dan laut untuk harus memperhatikan apa dan sebagainya begitu. Dan informasi dengan adanya digital ini menjadi sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat. Nah, memang mungkin BMKG bisa lebih ini Pak, bisa lebih meluaskan channel-channel sosialisasinya. Selain tadi yang dilakukan oleh Ibu Kepala BMKG, juga bisa menggunakan channel-channel yang lain untuk kemudian lebih membumikan informasi, terutama adalah tips-tips yang tadi disampaikan Pak Guswanto, ya, dari mulai mengurangi kecepatan, jaga jarak, kemudian mengatur suhu AC, itu menjadi sangat sangat relevan ya untuk masyarakat, karena memang tadi disampaikan oleh dalam arahan dari Bu Lestari, perbaikan infrastruktur yang ada sekarang itu juga menjadi pemicu masyarakat melakukan perjalanan. Nah, khususnya untuk jalan tol ini masyarakat ini cenderung ya, karena jalan tol bebas hambatan, jadi di dalam benaknya itu bisa secepat-cepatnya sampai tujuan. Nah, ini yang kemudian seringkali masyarakat lupa bahwa ketika sudah ada perubahan cuaca, di mana cuacanya ini Desember sampai Januari biasanya adalah ekstrim, maka perlu ada perubahan ya perilaku. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Nah, untuk tanggapan saya untuk yang disampaikan oleh Pak Suharko, ini adalah melengkapi dari highlight saya terhadap yang disampaikan oleh Pak Robi. Selamat sore Pak Robi dari BKT. Saya lihat juga ada Pak PLT Dirjen Darat, ini Pak Yani. Selamat siang Pak. Jadi luar biasa sekali. Salah satu yang di-highlight oleh Kementerian Perhubungan adalah koordinasi, ya, karena memang penyelenggaraan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru ini, jadi pengelolaan demand puncak Natal dan Tahun Baru ini memang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi oleh seluruh pihak. Nah, tadi kalau kemudian Pak Robi mengingatkan bahwa Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan penyelenggaraan ini dari 3 aspek ya. Jadi pola pergerakan di mana diatur demand-nya agar kemudian demand puncak itu bisa lebih merata, waktunya tidak tertuju pada satu waktu tertentu. Kemudian ada pola transportasi, bagaimana Kementerian Perhubungan menyiapkan semua kapasitas semua moda transportasi yang ada, baik darat, laut, udara maupun kereta api, dan kemudian juga koordinasi untuk pengaturan pola lalu lintas. Nah, yang disampaikan oleh Pak Profesor Suharko ini adalah kita karena Nataru ini memang nuansanya juga dominan untuk liburan. Memang kalau misalnya di Indonesia Timur perayaan Natal itu menjadi fokus utama ya dari saudara-saudara kita di Indonesia Timur dengan seluruh perayaan-perayaan sebelum dan sesudah hari Natalnya. Tetapi kalau di Barat dan di Jawa terutama
ini lebih dominan liburannya. Dan kemudian yang disampaikan oleh Pak Soeharto ini tentu saja tidak hanya terjadi di Jogja, karena memang eh, tumbuh wisata berbasis komunitas ini tumbuh hampir merata di seluruh Indonesia. Tentu saja ya betul karena adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, namun juga adanya upaya-upaya dari Kementerian Pariwisata. Nah, ini menjadi tambahan untuk mengingatkan kepada Kementerian Perhubungan dan seluruh mitra-mitranya untuk juga mempertimbangkan manajemen lalu lintas dari pola lalu lintas di level lokal. Nah, ini yang perlu dipahami. Kayak misalnya kan sudah sering sekali terjadi ya, sampai Bandungnya cuman 1 atau 2 atau 3 jam lewat tol, tetapi sampai Lembangnya bisa 4 jam atau 5 jam. Itu salah satu contoh. Nah, ini eh, informasi-informasi dan pemahaman-pemahaman rekayasa lalu lintas di level lokal ini juga harus juga ditangkap oleh kementerian di pusat dalam posko ini ya, posko Nataru ini, sehingga nanti bisa dilakukan penyebaran atau pembagian demand-demand ini. Nah, ini juga mungkin bisa bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata sehingga nanti kalau istilahnya tadi Prof. Soeharto, bakminya nanti bisa disebar lah ya. Tidak hanya satu bakmi, tapi bisa bisa ada bakmi di Bantul, ada bakmi di Gunung Kidul dan sebagainya. Itu bisa disosialisasikan oleh Kementerian Pariwisata. Dan juga saya yakin sekali teman-teman di SUB di kabupaten kota itu juga mempunyai pemahaman yang sangat dalam mengenai kondisi-kondisi rekayasa lalu lintas di masa-masa peak season seperti ini ya, untuk menghindari kemacetan maupun kecelakaan. Pada akhirnya kami dari masyarakat terima kasih sekali bahwa MPR sudah mengingatkan bahwa Natal dan Tahun Baru selain ada 2 momentum ya tahunan, yaitu perayaan Natal dan libur Tahun Baru, tetapi juga sekarang sudah mulai harus aware terhadap perubahan iklim. Karena perubahan iklim ini tidak hanya sekadar jargon saja, tetapi sudah menjadi hal yang nyata kita alami, dan dari data-data dari BMKG tadi sudah jelas bahwa siklus itu akan terus terjadi di sekitar Desember dan Januari. Mungkin begitu ya Pak Guswanto ya. Dan itu tentu saja memberikan nuansa baru dan kemudian pertimbangan baru yang harusnya menjadi pertimbangan baru. Tadi sudah diingatkan juga oleh Profesor Soeharto, menjadi pemahaman dan perilaku pemahaman dan pengetahuan baru bagi masyarakat untuk kemudian merubah perilaku mereka untuk menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang ekstrim. Memang cuaca ini akan makin ekstrim ke depannya, begitu. Kemungkinan itu sangat besar sehingga memang selain perilakunya juga seluruh pemerintah dalam hal ini khususnya adalah kalau yang di jalan itulah PUPR ya, itu harus juga bisa mengidentifikasi kebertahanan infrastruktur jalan, baik itu jalan nasional maupun jalan tol, terhadap cuaca ekstrim ini. Untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai informasi yang cukup untuk melakukan perubahan perilaku yang sesuai, agar kemudian liburan Natal Flu ini menjadi lebih cerdas, lebih aman, tertib, dan selamat. Mungkin begitu Pak Irwansyah dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tori, Pak Tua. Ini menarik sekali bahwa kita hari ini bersama-sama mencoba mempertimbangkan bahwa kecerdasan mempersiapkan liburan tentu juga harus ya bersama-sama mempersiapkan kecerdasan untuk ya menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrim sekarang. Dan sekarang kita mengundang peserta dan partisipan FGD 12 untuk memberikan sumbangan pemikiran, pertanyaan, dan tanggapannya. Nah, di Zoom ini saya melihat
ada dua yang masih mempertahankan untuk selalu on cam di dalam kameranya. Pertama ada Mas Ronald Eliza Eka Putra dan ada MA Irfan Rahman. Kita mengundang beliau, ya, Mas Ronald dengan Mas Irfan untuk bisa berbagi pandangannya di dalam proses FDD 12 ini. Kesempatan pertama kepada Mas Ronald, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri Bapak. Saya Ronald Eliza Eka Putra, kebetulan dari Provinsi Sumatera Barat. Dan kita sebagai salah satu pelaku usaha di bidang transportasi darat. Dan kebetulan kita juga mengamati situasi dan perkembangan lalu lintas di transportasi darat akhir-akhir ini. Di sini saya hanya memberikan saran mengenai tantangan yang akan kita hadapi pada saat libur Nataru 2024 dan 2025. Izin saya hanya memberikan saran untuk di bidang transportasi darat itu. Sepertinya saya amati di lapangan, kebetulan saya usaha saya di lapangan. Di darat itu sepertinya kita membutuhkan lebih banyak pamflet atau spanduk pemberitahuan pada jalur-jalur yang sedikit ekstrim dan rawan. Karena di situ kita melihat libur Nataru ini akan dipastikan pengunjung yang akan mengunjungi satu daerah itu bisa jadi belum mengetahui rute dan situasi jalan yang akan mereka tempuh. Jadi di sisi saya sebagai masyarakat memohonkan untuk diperbanyak spanduk pemberitahuan, dan di spanduk pemberitahuan itu tidak lupa pula kita adakan penerangan, karena kejadian lalu lintas yang kecelakaan itu sering terjadi di malam hari. Salah satu contoh yang sering terjadi itu di daerah kita di Sumatera Barat, di daerah Sitinjau Lawe. Bisa jadi dalam satu hari terjadi 3 kejadian kecelakaan di Sitinjau Lawe. Kita tidak memungkiri karena mungkin jalur tersebut sudah termasuk jalur yang sudah tua, dan dimohonkan kepada pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Raka Bumi Raka untuk mempercepat rencana pembangunan flyover yang sangat dibutuhkan masyarakat Sumatera Barat. Di sisi bagian transportasi udara, sepertinya saya hanya melihat besar kaitannya dengan Badan Meteorologi Fisika, karena salah satu jantung dari pergerakan transportasi udara itu saya lihat itu dari faktor cuaca yang paling mempengaruhi. Dan di sisi laut saya memandang juga sepertinya sama dengan di angkutan udara. Dan yang di bagian bidang kereta api, saya hanya cuma menyarankan memperbanyak dan meningkatkan pengawasan di perlintasan sebidang. Karena dilihat dari faktor kecelakaan di wilayah kita di Sumatera Barat, yang paling banyak menelan korban kecelakaan di perlintasan sebidang, Bapak. Izin hanya itu yang bisa saya sampaikan sarannya dari saya, Ronald Eliza Eka Putra. Kalau ada kesalahan dan kelancangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ronald. Ya, jadi saya bisa garis bawahi bahwa ini penting untuk mempersiapkan ya informasi-informasi yang sifatnya fisik ya. Jadi tidak hanya digital untuk jalur-jalur yang tidak hanya sekedar ekstrim tapi memang berbahaya bagi pengendara jalan ya, transportasi darat. Nah, nanti kita akan bisa mendapatkan tanggapannya dari
dua ya dari Bapak Deputi ya, terutama kan BMKG ini nggak hanya mengandalkan digital tapi juga bagaimana ada ruang luar ruang yang dipersiapkan juga untuk mendapatkan informasi-informasi yang tadi disampaikan Pak Tori lebih membumi. Dan tentu nanti saya kira ya dengan waktu yang tersedia kita coba kembali kepada teman-teman penanggap dan narasumber sekaligus juga untuk menghemat waktu bisa memberikan pernyataan penutup atau closing statement dalam diskusi kita hari ini. Saya mulai dengan Pak Tori untuk bisa memberikan beberapa catatan dari diskusi kita hari ini dan juga pernyataan penutup untuk closing kita pada hari ini. Silakan Pak Tori. Ya, Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Ini saya memberikan apresiasi kepada MPR RI dan hal ini Ibu Lestari yang sudah menggagas kegiatan ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita memasuki era baru di mana liburan Natal dan Tahun Baru itu juga harus mulai mengingat dan mempertimbangkan aspek cuaca yang semakin lama semakin ekstrim. Dan ini juga harus menjadikan bagian yang seutuhnya dari perencanaan liburan kita, baik itu untuk perencanaan perjalanan maupun perencanaan liburan yang akan kita laksanakan. Demikian Pak dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tori. Dan kemudian kita mengundang Prof. Suharko untuk bisa memberikan tanggapannya dan tentu juga pernyataan penutup dalam diskusi kita ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Irwansyah. Liburan Nataru satu hal momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, tapi jika cuaca kurang mendukung, saya kira kita bisa menikmati tujuan-tujuan wisata yang terdekat, yang itu merupakan bagian dari apresiasi kita pada saudara-saudara kita yang telah berjuang menuangkan daya upaya, ekspresi, kreativitas, inovasi untuk membangun destinasi-destinasi wisata di tingkat lokal, sehingga ekonomi lokal juga bergerak dengan kencang ya. Dan itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Atas pernyataan penutupnya. Kita mengundang Pak Kepala Deputi BMKG untuk bisa memberikan beberapa pernyataannya, dan tentu tadi ada permintaan saran untuk ada ruang analog ya yang bisa dipersiapkan untuk mendapatkan informasi-informasi yang cerdas dari BMKG. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Irwansyah, Bapak Ibu semuanya. Barangkali yang bisa saya sampaikan, saya dari selaku Deputi Bidang Meteorologi di BMKG mengajak masyarakat semua atau stakeholder mencoba mulai merubah mindset terhadap manfaat cuaca. Artinya kalau dahulu kita barangkali kalau kena hujan paling hujan gitu. Nah, sehingga mengabaikan peringatan dini yang kita berikan. Nah, di masa-masa yang akan datang, saya rasa cuaca itu perlu mendapatkan perhatian di hati Bapak Ibu sedikit saja. Tidak perlu banyak. Artinya dengan menoleh perakiraan cuaca, artinya Bapak sudah merubah mindset dan peduli terhadap kondisi yang lalu. Karena cuaca merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya bencana. Itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Deputi. Ya, singkat, padat, dan bernas nih Pak Deputi informasinya yang terakhir dari closing kita ini. Dan yang terakhir adalah dari Pak Kepala Badan dan teman-teman dari Kementerian Perhubungan, kiranya bisa memberikan pernyataan penutup dan sumbang saran kita ini seperti apa untuk masyarakat kita yang bisa teredukasi dengan lebih baik. Silakan Pak Kepala Badan. Baik, terima kasih Pak Irwansyah. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa momentum Natal dan Tahun Baru ini juga merupakan suatu momentum yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain untuk memberikan fasilitasi terbaik untuk masyarakat, juga akan menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, salah satu yang esensial dalam kesuksesan penyelenggaraan ini adalah sinergi dan kolaborasi semua stakeholder.
antar kementerian lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua stakeholder terkait. Karena urusan transportasi itu tidak hanya sebesar memfasilitasi bagaimana perjalanan, tapi satu hal yang penting lagi adalah keselamatan dan keamanan transportasi. Jadi salah satu KPI keberhasilan daripada penyelenggaraan Nataru ini adalah tingkat fatalitas, ya, kejadian yang terjadi pada masa Natal dan Tahun Baru. Jadi jumlahnya Bapak sekalian memang menurun dari tahun ke tahun, tapi angkanya masih cukup besar. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, selain menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar stakeholder, kami juga ingin menghimbau agar bagaimana penyebab kecelakaan itu terjadi dari 3 hal. Jadi yang pertama adalah kelaik operasian sarana yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah perilaku pengemudi ataupun pengendara. Kemudian ketiga adalah faktor lingkungan, yang salah satunya adalah faktor cuaca, faktor jalan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi, ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa merencanakan, ya, secara baik rencana liburan yang akan dilakukan, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, mempersiapkan pemilihan moda sebaik-baiknya agar rencana kita, ya, sekali lagi untuk memanfaatkan hari libur Natal ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga tujuan kita liburan seru Nataru 2024-2025 dapat tercapai dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak sekalian, Mbak dengan Mas dan Ibu dan Bapak-bapak yang terhormat. Selanjutnya, mari kita mendengarkan, ya, bagaimana Mas Kohar sebagai wartawan senior untuk memberikan kata-kata penutup dan sekaligus juga menjadi panduan kita bersama. Silakan kepada Mas Kohar. Baik, salah satu ciri bangsa yang beradab itu adalah tingkat partisipasi publik yang tinggi dalam berbagai bidang. Termasuk di dalamnya adalah partisipasi di bidang kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai hal termasuk liburan. Nah, apalagi yang tadi disampaikan ada 110,6 juta, itu artinya hampir 40% dari jumlah penduduk negeri ini yang 281 juta. Mereka akan terlibat dalam liburan Nataru akhir tahun ini. Artinya partisipasi yang tinggi, awareness sangat dibutuhkan. Itu akan terjadi apabila literasi kita juga semakin tinggi. Nah, biasanya literasi ini berkorelasi terhadap bagaimana publik itu mengelola informasi. Literasi bukan sekadar membaca, pasti, melainkan juga mengolah informasi. Dan menurut UNESCO Institut Statistik, ranking literasi Indonesia kita masih di level menengah. Di 2024 itu rankingnya 100 dari 208 negara. Nah, itu penting sehingga untuk kita terus tingkatkan agar kepedulian berbagai hal, termasuk diantaranya adalah tadi ada peringatan cuaca, ada informasi tentang liburan yang aman, nyaman, dan cerdas, itu bisa dikelola menjadi sebuah informasi yang penting, bermakna, sehingga tujuan dari liburan itu sendiri akan tercapai. Nah, itu akan terjadi apabila dari waktu ke waktu tingkat literasi kita bisa diperbaiki. Saya ingin mengambil perbandingan dari negara yang tingkat literasi soal cuaca itu sudah sangat tinggi, di Amerika. Itu di sana itu ada tradisi peduli informasi cuaca itu sudah sangat lama. Ketika National Weather Service-nya atau NWS atau BMKG-nya Amerika itu menyampaikan informasi-informasi tentang perakiraan cuaca, tentang peringatan-peringatan dini melalui sejumlah media, dulu mungkin radio, kemudian televisi, lalu cetak, nah sekarang juga ditambah dengan media sosial, maka ketika informasi itu disampaikan dan publik itu literasinya tinggi serta tingkat kepeduliannya tinggi, maka berbagai hal bisa dicegah. Naiknya korban bisa dicegah, tentang banyaknya korban-korban jiwa yang tidak perlu itu bisa dicegah. Pengalaman menunjukkan di Amerika ketika terjadi
bencana tornado di Oklahoma tahun 2013, itu korbannya sekitar 54 orang. Jumlah penduduk Oklahoma sendiri 55.000. Ketika itu terjadi badai tornado yang sangat dahsyat dalam 3 dekade terakhir. Dengan kecepatan angin itu lebih dari 300 km per jam, dengan tingkat skala luasnya 3 km, itu meluluh lantakkan bangunan. Tetapi mengapa korban bisa di bawah 100 itu? Bisa sampai 54, hanya 54 lah kira-kira begitu. Karena masyarakatnya, publiknya peduli, sudah terbiasa peduli terhadap berbagai macam peringatan. Tornado diberikan peringatan 2 jam sebelum tornado turun, peringatan sudah muncul. Lalu setengah jam kemudian muncul lagi peringatan, sehingga orang bisa melakukan evakuasi, penyelamatan, dan sebagainya. Tetapi masih tetap ada wilayah-wilayah publik yang memang menganggap ini seperti tadi disampaikan angin biasa. Sehingga yang terjadi ya jatuhlah korban jiwa. Tetapi yang paling penting dengan literasi yang cukup, dengan literasi yang tinggi, apapun yang kita laksanakan, apakah itu pekerjaan, bahkan liburan sekalipun, itu akan baik nanti tujuannya dan akan mencapai target apa sesuai yang disasar. Sehingga peran negara dalam melindungi rakyatnya akan disambut oleh kepedulian rakyat yang tinggi, partisipasi yang tinggi. Itu adalah ciri keadaban sebuah bangsa. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kohar. Dengan penutup dari Mas Kohar, wartawan senior Media Indonesia, maka berakhirlah acara diskusi kita hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, ya, Pak Ketua, Prof. Suharko, kemudian Pak Deputi dan Pak Kepala Badan beserta dengan timnya. Sekali lagi juga kepada penanya, penanggap, dan partisipan yang terlibat dalam acara diskusi ini. Dengan berakhirnya ya FDD 12 ini, maka kita juga mengucapkan ya terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Lestari Murdiat yang telah memfasilitasi acara ini beserta tim pendukung FDD 12. Mohon maaf jika selama proses pelaksanaan diskusi ini ada yang kurang berkenan. Mohon izin untuk undur diri. Selamat beribadah dengan sejuk. Selamat berlibur dengan seru di akhir tahun. Dan semoga tetap sehat dan jangan lupa selalu cerdas dan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semuanya. Baik, terima kasih.